Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, tadi ada sedikit masalah ya nih. Jadi, nuhasil qiraatana di dalam ini. Kita masuk sekarang ke bab at-tafwid wa ta'wil. Kita mesti paham ya bahwasanya ini bukan khilaf dalam mazhab ahli sunnah, tidak, tapi ini adalah torikon min turukit wusul ila tanzihillahi subhanahu wa ta'ala. Dengan arti bahwasanya sama ada yang mengatakan dia itu takwil ataupun tafwid, menginginkan perkara yang sama. Apa itu menginginkan? Sampai kepada apa, mensucikan Allah daripada perkara-perkara yang tidak pantas untuknya. Loh, kenapa kok kita itu menyentuh membahas perkara tafwid wa ta'wil ini? Iya, karena di dalam Al-Quran dan di dalam hadis ada beberapa ibarat yang dohirnya itu tak elok bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dohirnya itu sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita tidak boleh untuk menisbatkan dohirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, untuk ta'amul dengan ayat-ayat semacam ini kita mempunyai dua cara, namanya thariqut tafwid wa thariqul ta'wil, thariqut tafwid dan thariqut ta'wil. Dan ayat-ayat yang dohirnya itu tidak benar kita kenal dengan nama ayatul mutasyabihah, yang mana kita sekarang sedang membaca itu kan, bayanu qawaidil Quran fil muhkam dan mutasyabih, yang insyaallah nanti kedepannya akan saya upload dengan sempurna di YouTube. Intinya daripada mutasyabih adalah ayat-ayat yang mempunyai banyak sekali maknanya, atau imam mempunyai bukan banyak sekali maknanya kan, tetapi ayat-ayat yang maknanya itu tidak jelas. Kenapa kok dia itu tidak jelas? Ada satu daripada tiga sebab. Yang pertama adalah maknanya banyak, karena itu tidak jelas mana yang diinginkan oleh Allah. Dan daripada banyak ini, tidak semuanya betul. Ada yang betul dan ada yang salah. Yang kedua, maknanya itu mujmal. Dia satu tapi blur. Itu namanya apa? Mujmal. Yang ketiga, karena mukhalafatut zahir. Karena zahirnya ghairu murad. Satu daripada tiga ini menjadikan ayat itu mutasyabihat. Untuk deal di dalam atau untuk bersikap dalam ayat-ayat semacam ini, ulama ahli sunnah mesti mengembalikan kepada muhkam. Apa itu muhkam? Muhkam adalah ayat yang maknanya hanya satu dan dia itu jelas. Karena itu dikatakan huwaladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Ummul kitab maknanya apa? Adalah induk daripada kitab. Dan induk itu ketika dia itu kembali kepada, maknanya induk itu adalah tempat kembali, karena setiap anak kalau ada masalah dia akan kembali kepada induknya. Sila dibaca. Allah Ta'ala munazzahun anil khululi fil amkinah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu suci daripada mempunyai tempat. Allah tidak bertempat. Kenapa itu? Khulu dalam kitab-kitab yang lebih tinggi lagi, nanti saya jelaskan kenapa Allah itu tidak bertempat. Wa anil kauni fil jihad, dan Allah itu tidak mempunyai arah. Padahal dua perkara ini mutalazimah, cuma mafhumul makan bukan mafhumul jihad. Ketika kita itu mengatakan Allah tidak di tempat, secara otomatis Allah tidak berarah. Cuma kita mesti kembali lagi di dalam maksud daripada thariqu ahli sunnah di dalam tanzih ini, harus yang ada yang namanya apa? Tafsil harus mufassal. Tidak cukup dengan menafikan tempat secara otomatis menafikan jihad tanpa disebutkan jihadnya. Lah, sebutkan Allah ternafikan daripadanya itu tempat dan ternafikan daripadanya jihad. Wa anil ittisal wal infisal, Allah itu tidak bersentuhan dengan yang lainnya, dan Allah juga tidak infisal, terpisah dari yang lainnya. Kenapa? Karena kalau ittisal jelas akan ada tersentuh antara Allah dan yang lainnya. Bersentuhan antara Allah dan yang lainnya itu akan menjadikan Allah itu murakkab, karena tempat yang disentuh bukan yang tidak disentuh. Dan infisal juga tidak mungkin, karena setiap yang munfasil mumkinul ittisal. Wadih ya, mumkinul ittisal, seperti yang diyakini oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya Allah sekarang munfasil daripada hambanya, tapi apakah Allah bisa untuk menyentuh hambanya? Apakah hambanya bisa menyentuh Allah? Bisa apa tidak? Bisa, menurut Ibn Taimiyah. Fal infisal hakiki yastalzim minhu al ittisal bil quwwah.
Kalau ittisal bil quwah yastalzim minhu an infisal al ittisalul hakiki yastalzim minhu al infisal bil quwah. Aywa, wa qad istabahal amr. Wa qad istabahal amru ala qaumin wuqufan ma'al umur al adiyah. Aywa, dan istabahal amr, dan sudah ada semacam ketidakjelasan masalah ini kepada satu orang kelompok, yaitu kelompok Mujassimah. Wa katsir minal firaqid dhalah, mereka akan mempunyai masalah dengan ayatul mutasyabihat ini, dan sudah saya jelaskan secara detail ya, masalah mutasyabihat dan muhkamat itu di dalam di dalam kelas yang sudah biasanya kita buat ya. Insyaallah akan saya upload dalam waktu dekat masalah ini. Wa qad istabahal amr ala qaumin, dan masalah yang mustahil dan tidak mustahil, ayat mutasyabihat dan muhkamat ini istabah ala qaumin, rancu kepada salah satu kelompok wukufan ma'al umuril adiyah. Karena apa namanya wukuf? Karena mereka itu hanya jumud kepada dhawahirul ayat al-mutasyabiha ma'al umuril adiyah. Wukufan ma'al umuril adiyah, bahwasanya umur adiyah itulah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini bahwasanya perkara-perkara adiyah ini hanya untuk makhluk dan mumkinul infikak. Wa hadha huwa ainu ma'tadahu Ibnu Taimiyah di banyak sekali kitabnya ya. Aywa, tamasukan bima tawahhamuhu dhawahiru nususin syar'iyyatin. Aywa, selain daripada mereka itu meyakini bahwasanya ahkamul adiyah ini adalah ahkamul akliyah dan tidak mungkin untuk infikak, wa ma yaqa fid dunya yaqa fillah subhanahu wa ta'ala bil qiyasil ghaib ala syahid. Di atas itu mereka berpegang teguh dengan dhawahirul ayat tanpa mereka tengok apakah dhahirnya itu mustahil atau tidak. Apa namanya mustahil? Faqala qaumun bil jihah, sebagian kaum mengatakan Allah itu berarah, sebagian lagi bil jismiyah. Wa yalzamu minhuma al-hululu wal ittisalu wal infisal. Aywa, maka yalzam daripada dhahir ayat ini sama ada dengan jihah atau dengan jismiyah itu al-hulul. Ada hululul hawadis bidatil ilahiyah atau hululullah fi ba'di makhluqatihi. Wal ittisalullah ittisalu dzatillah bi makhluqatihi bil fi'l wa infisaluhu bil quwwah, atau infisaluhu bil fi'l wa ittisaluhu bil quwwah. Wa huma, yang mana semuanya itu muhalan ala Allah Subhanahu wa taala menurut ahli sunnah. Kenapa? Karena al ittisal wal infisal yastalzimu minhu al jismiyah. Lawazimnya adalah lawazim apa? Jismiyah. Jadi, dan terus Allah itu muttasil atau munfasil. La huwa muttasil wa la huwa munfasil. Kita cuma mengatakan Allahu mubayyinun bil haqiqah. Bas. Dengan arti hakikatnya Allah, bukan dia itu hakikatnya makhluk. Aywa, wa qad salakal ulama tariqain fi fahmi hadhihi nusus. Aywa. Dan salaka wadah ya kan, wa tamassukan bima tawahamuhu dhawahiru nususin syar'iyyah, yakni dhawahir nususin syar'iyyah ini yang kita kenal dengan nama apa? Mutasyabihat. Dhawahir mutasyabihat tuhimul qari' bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai ausaful jismiyah, ausaful makhlukiyah. Para ulama deal dengan nusus-nusus ini menggunakan dua cara. Satunya thariqatut tafwid dan satunya thariqatut ta'wil. Baca nomor 1. Ba'dul ulama awsalu hadhihi turuq ila salasah. Aywa, sebagian ulama tidak mencukupkan cara ini hanya dua saja. Bahkan mereka itu menggunakan 3 cara. Apa itu 3 cara? Aywa. Hadhihi turuq ila salasah wal isnanil madhkuran, dan yang dua itu sudah disebutkan, yakni ta'wil wa tafwid, dan menambahkan kepada 2 jalan ini jalan ketiga, dan ini adalah isbatu hadhil madhkurat fil Quran. Jadi mengisbatkan yang disebutkan dalam Al-Quran seperti yad wal wajah wal ain itu sifatun lillah, juga sebagai sifatul ma'ani. Jadi Allah itu mempunyai sifatul makna namanya apa? Yad. Allah itu mempunyai sifatul makna namanya ain, wajah. Seperti Allah mempunyai kudrah, Allah mempunyai yad. Tapi yad bukan dohirnya, wadah ya, bukan dohirnya yang dia itu adalah alatun, udun, bukan itu. Tetapi dia adalah sifatul makna. Ini perbedaan
thariqah ini dengan thariqahnya Ibn Taimiyah yang isbat bahwasanya ayat ini adalah sifatul ain, tapi ini adalah sifatul makna. Wa hadhihi thariqah asbataha al-Imam Al-Asy'ari di dalam Mujarrad Maqalatul Asy'ari, wa hadha dhaif. Karena Anda tidak bisa untuk mengatakan apa itu ayatnya? Lima khalaqtu biyadi, biyadai dalam ayatnya Al-Qur'an itu. Dohirnya ayat bahwasanya Nabi Adam diciptakan dengan kedua tangannya Allah, dengan sifat tangan. Apakah bisa Anda mengatakan Nabi Adam makhlukun biliyad walaysa bil qudrah? Apakah bisa semacam itu? Kan kita meyakini bahwasanya yad bukan kudrah kan? Dan Nabi Adam diciptakan dengan yad. Bin nasil Al-Quran. Apakah Anda bisa untuk mengatakan Nabi Adam makhlukun bil yad dunal kudrah? Apakah bisa semacam itu? Aywa. Hadza huwa ilzam wal ifham. Karena itu pendapat ini walaupun huwa min dimni madzabil Asy'ari huwa dhaif. Ulama-ulama mayar dari hada. Kenapa? Karena lawazim hadhil madhab dhaifah. Yalzam minhu ba'dul mafasid, ba'dul asilah yang tidak bisa untuk dijawab walaupun tidak terkeluar daripada madhab ahli sunnah wal jamaah. Berbeza kalau Anda mengatakan ayat ini bukan sifatul makna, tapi dia adalah sifatul udwin atau sifatul ain. Pada saat itu Anda sudah terkeluar daripada madhab ahli sunnah wal jamaah. Ayo, sila. Anil jismiyah wal a'dha'i wal arkan. Ayo. Qala Syekh وقال الشيخ المؤخر الصفاقسي في شرح عقيدة الشيخ علي النوري التي وضعها للمبتدئين. Aywa, qala Syekh wallahu alam ini muakhir atau muakhir. Kalau Sofakisi ma'ruf ya nih. Dalam syarah akidah Syekh Ali An-Nuri yang diletakkan untuk mubtadiin, walam yata'arrad aidan lisifat as-sam'iyyah wa hiya sifat allati waradat fil Qur'an. Wadih ya, dan lam yata'arrad dengan sifatus sam'iyah. Yang mana sifatus sam'iyah itu adalah sifat yang waradat fil Quran saja, yang hanya wurud fil Quran saja. Kenapa? Lianna kitabahu mawdu'un lil mubtadi'in. Karena Syekh Nuri ini meletakkan kitab ini hanya untuk mubtadi'in. Karena itu Syekh Ali An-Nuri ini tidak meletakkan sifat-sifat yang waradat fil Quran seperti yad, ain, sak, itu semuanya tidak disebutkan di dalam kitab tersebut karena sifat-sifat khobariyah sam'iyah ini mungkin hanya sesuai untuk kitab-kitab yang levelnya lebih tinggi. Wali annahu ikhtalafa aidan fi makna. Aywa, dan karena ada semacam ikhtilaf di dalam makna pada sifat-sifat tersebut. Hal hiya muawwalah bi ta'wilatin la'iqah kama huwa madhabu Imamil Haramain wal Khulaf. Apakah dia itu muawwal dengan takwil-takwil yang sesuai, dengan takwil-takwil yang laik, yang maknanya yang sesuai seperti dia itu adalah madhabu Imamul Haramain dan madhabnya Khalaf. Aywa. Atau yatawaqqaf fil murad minha wa la yatajasar ala ta'wiliha. Atau Anda tidak mentafsirkan apa maknanya, yakni mentafsirkan ala maknanya hakiki, cuma Anda cukup untuk menafikan dohir yang tidak pantas bagi Allah. Yad bukan udwun. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Apakah semacam itu? Li'annaha minal mutasyabih alladhi la ya'lamu ta'wiluhu illallah. Karena ini daripada mutasyabih yang tidak diketahui yang tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah. Ma'al ijma' ala istihalati duwairiha mustahilah aklan munaklan. Wadah ya. Tapi tidak hanya semacam itu, tidak hanya Anda menafikan menyerahkan maknanya kepada Allah, tapi Anda menafikan dzawahir mustahilah. Karena itu dikatakan takwil ijmali. Makna tafwid adalah takwil ijmali. Takwil itu adalah sorfu makna dzahir anil lafaz. Itu namanya takwil. Anda menafikan makna yang dzahir bagi lafaz. Kenapa ijmali? Ada mutayyinil makna. Maka thariqatut ta'wil wa tafwid ittafaqa ala sorfi dzawahir mustahilah. Akan tetapi takwil zada ala tafwid bita'yinil makna la'ik billahi subhanahu wa ta'ala. Bita'yini makna la'ik billahi subhanahu wa ta'ala. Tapi di dalam tafwid ada muta'yin, wadah ya. Karena itu tafwid pun dikatakan takwilun ijmali wa takwilun tafsili. Perbezaannya hanya apakah ada ta'yin makna la'ik, tapi dua-duanya sepakat bahwasanya dhawahir mustahilah manfiyatun anillah subhanahu wa ta'ala. Aywa. Kama huwa madhabus salaf. Aywa.
Aw hiya asma'un li sifatin ghairil mutaqaddimah qa'imatun bidadihi. Aywa, atau dia itu yang ya ain itu adalah dia itu apakah asmaun untuk sifat ghairul mutaqaddimah, nama-nama untuk sifat bukan sifat yang sudah lampau seperti iradah wal qudrah. Aywa, qa'imatun bidzatihi ta'ala ghairu annaha la ya'lamu haqiqataha illallah ta'ala. Kan tetapi tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah mazhabu Syekhil Asy'ari. Aywa, dan dinamakan sifat ini adalah sifatus sam'iyah ay alladzi warada bihas sama ya. Aywa. Waqala Syekh Ahmad bin Turki, aywa, ini penting-penting sekali. Waqala Syekh Ahmad bin Turki fi syarhi Lamiyatil Jazairi fil aqaidi innal i'timada fi usulil aqaidi ala mujarradi dhawahiril kitab was sunnah min ghairi tafsilin baina ma yastahilu dhahiruhu minha wa ma la yastahilu huwa aslu min usulil kufr. Wadah ya, bahwasanya Anda hanya mengambil akidah daripada dhawahirul alfat tanpa Anda membezakan apakah dhawahir ini mustahil atau tidak, itu adalah aslun min usulil kufur wa huwa ainu maqalahul Ghazali di dalam Iqtisad fil I'tiqad, wa huwa ainu maqalahu Imam As-Sanusi dalam kitab beliau Muqaddimat As-Sanusi ya, di dalam ahadu usulil kufur wal bidah. Bahwasanya di antara usul kufur wal bidah huwa at-tamassuk bi dhawahiril ayat tanpa membezakan mana yang mustahil dan tidak yang mustahil. Sebab itu Anda mengetahui ahkam akliyah ini muhimmah jiddan. Kalau tidak, Anda bisa terjatuh di dalam usulul kufur. Ayo. Fa idza wajadna min al-ayat aw al-hadis ma yukhalifu dhahiruhu ma 'alimnahu min al-ayat al-muhkamat al-wadhah wa shahidat bi sihhatihi al-adillah al-aqliyah al-yaqiniyah wajib an na'taqida fihi anna dhahirahu al-mustahil. Wadah, jadi kalau kita itu melihat satu ayat yang mutasyabihah dan kita mengetahui zahir ayat ini bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat yang sudah kita ketahui kebenarannya dengan adillah akliyah yakiniyah, maka zahir ayat mutasyabihah ini maknanya dibatalkan. Kenapa? Bertentangan dengan ayat al-muhkamah. Ayo. Summa in kana lahu ta'wilun wahid. Maka zahir yang masrufah anha, kalau seumpamanya takwilnya itu hanya satu, ya sudah ta'ayyana bihi ijma'an. Apa yang contohnya itu zahirnya manfiyah tapi hanya punya satu takwil, kaqaulihi ta'ala wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ma'akum ma'iyah imma ma'iyah jismiyah, Allah bersama-sama kalian bidzatihi, hadza zahir. Karena ma'iyah ini kan biasanya kan ma'iyah zahiriyah kan. Ana ma'al faik, apa maknanya? Zahir saya, badan saya dengan badannya faik. Apakah ma'a ini bisa dinisbatkan kepada Allah? Tidak bisa dinisbatkan kepada Allah. Ketika tidak bisa dinisbatkan kepada Allah, ta'ayyan makna yang bisa dinisbatkan kepada Allah. Apa itu? Ma'iyah ihatah, ma'iyah ilmiyah. Karena imma ma'iyah badaniyah atau ma'iyah ilmiyah. Ma'iyah ilmiyah ini satu-satunya kemungkinan setelah ma'iyah badaniyah. Ketika ma'iyah badaniyah mustahilah, ta'ayyan badiluhu. Karena badilnya hanya satu saja, tidak ada kemungkinan yang lain, berbeda dengan ayat-ayat yang lain. Ayo. Summa in kana lahu ta'wilun wahid ta'ayyana ijma'an kaqaulihi ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum idil kainunah bidzat ma'al khalaq mustahilatun qat'an. Karena ma'iyah bidzat ay dzatullah ma'a dzatil khalaq mustahilatun qat'an. Kemudian setelah kita menafikan kemungkinan ini, takwilnya tidak mungkin kecuali hanya ada satu. Wahwa al-kainunah ma'ahum bil ihatah bihim ilman wa qudratan wa sam'an wa basar. Ya, dengan arti kemungkinannya hanya satu, bahasanya Allah itu bersama mereka ilman wa ihatatan wa qudratan. Aywa. Wa in ihtamala aksarun min ta'wil fa hada mahallul khilaf. Aywa, kalau seumpamanya setelah kita menafikan dhawahir mustahilah itu, maknanya ini apa? Ada kemungkinan banyak makna. Di situ ya'ti fihi tariqah ta'wil wa tafwid. Akan tetapi ada satu pendapat yang lainnya, wa huwa itsbatu lafadz sifata makna. Aywa, wa fihi salah satu aqwal ahaduha ta'wiluhu ala ma'nan sahih yaliqu bi jalalihi. Aywa, ta'wilu hadhil lafadz ala ma'nan sahih yang yalik bijalalihi, maka lafadz itu di yuhmal ala ma huwa laikun billah subhanahu wa ta'ala ila aqrabil, yakni ba'da ta'adzuri istimalihi fil haqiqah ala aqrabi majazin yasih.
yakni kalau hakikohnya itu tidak bisa, ya akan dimaknai dengan majas yang paling dekat kepada hakikoh, yakni makna yang paling sesuai. Dan ini adalah madzhabu Imamul Haramain wal Jamaah. Wasani ada muta'arud li ta'wil wal iktifa bi mujarrad tanzih anid dhahir al mustahil. Yang kedua adalah Anda tidak ada ta'arud dengan takwil, dengan ta'yinul makna. Cuma Anda hanya menafikan makna dhahir yang mustahil saja. Wal iktifa bi mujarrad tanzih anid dhahiril mustahil. Dan ini adalah madzhabu jumhuris salaf wa ghairihim. Asalis hamlu tilkad dhawahir ala isbati sifatin la'iqatin bihi jalla wa ala wa illam nakun na'rifu haqa'iqatil sifat. Yang ketiga adalah Anda membawa lafat-lafat itu yang dhahir-dhahir itu kepada sifatin la'iqatin bihi jalla wa ala wa in lam nakun na'rifu haqa'iqatil sifat. Yakni sudah, yad adalah sifat, ain adalah sifat tanpa kita mengetahui haqa'iq daripada sifat tersebut. Karena itu dinamakan sifatin sam'iyah, aidalla 'alaiha sama' lal akal wa hiya indahu zaidatun 'ala sifat al-ma'lumah lana. Wa hiya indahu, dan ini menurutnya zaidah 'ala sifatil ma'lumah lama, yakni yad wal ain itu lebih daripada sifat yang sudah kita ketahui. Fayuhmalu qauluhu ta'ala 'ala al-'arsy istawa 'ala isbati sifatin li maulana jalla wa 'ala zaidatan 'ala sifat allati na'lamuha min dilalatil awalim. Maknanya istawa itu kita isbatkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat istawa yang kita ketahui lebih daripada sifat yang kita ketahui daripada nadhar ilal awalim. Bin nadhar ilal awalim na'rif hayah qudrah iradah wal ilm. Wasamma subhanahu wa ta'ala tilka sifat istiwaan wa alamu bi haqiqatiha. Allah menamakan sifat itu dengan istiwa, dan Allah lebih mengetahui dengan hakikat istiwa itu apa. Wa kadza yaqulu fil wajhi wal yadain. Begitu pula dalam wajh wal yadain. Dan ini adalah madzhabul Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Mukhtasar syarhi kifayatul murid fi ilmi tauhid naqlan anil akh al-fadil Nizar Hamadi. Ini dinukil daripada Nizar Hamadi kama athbataha fi mawqi'il aslain irji ilaihi litara tafasila dzalik fi mawdu'in khas bi unwan haula tafwid wa qatiyatin nusus. Ada mawqi'ul aslain, kalau Anda itu nak menjadi mutakallim, mawqi'ul aslain itu doruri, Anda harus akrab dengan mawqi'ul aslain. Anda baca bukus-bukusnya aslain. Memang ini mauqi' yang mauqi' yang doruri jiddan. Waqad takalamtu an hadhihi turuq asas fi kitabi buhusi fi ilmil kalam. Syekh Said mempunyai kitab namanya Buhuthun fi ilmil kalam. Sudah ada 2 jilid sekarang. Dulu cuma ada 1 jilid. Dan ada buhus fi ilmil kalam fi ghayatil ahamiyah. Saya baca 2-3 kali mungkin tuh hatam. Insyaallah saya nak buat daurah buhus fi ilmil kalam itu nanti mungkin tahun depan atau macam mana. Tapi buhus fi ilmil kalam la budda min qiraati harfan. Karena muhimun fi mawdu'ihi. Amma bi khususi tariqat ini beliau nak mengatakan bahwasanya tariqatut tafwid wa ta'wil, walaupun dia itu lebih akrab kepada orang takwil ke kholaf, tafwid ke salaf. Bukan maknanya takwil wa tafwid ini berkaitan dengan waktu, tidak. Akan tetapi dia berkaitan tentang hajat untuk cara ini. Kalau memang hajatnya pada zaman dahulu itu untuk bayanul makna, maka perlunya itu takwil. Di zaman salaf tidak terlampau perlu bayanul makna karena mubtadi'ah belum terlampau banyak. Tapi di dalam beberapa case perlu, karena walaupun tidak banyak tapi beberapa salaf itu bertemu dengan mubtadi'ah. Sebab itulah beberapa salafun sholeh yu'awilun. Begitu pula karena kholaf itu banyak mubtadi'ah, diperlukan diperlukan takwil. Cuma tidak semua kholaf bertemu dengan mubtadi'ah. Karena itu naro ba'dul kholaf ini yufawwid. Jadi tafwid wa takwil itu berurusan dengan hajah, tidak berurusan dengan zaman. Wallahu a'lam baca sikit. Wa amma bi khususi tariqat tafwid wa ta'wil. Sila. Bawahnya langsung. Wa dalika annal halah. Wa amma bi khususi tariqat tafwid wa ta'wil falan tazala sa'iqatin al-waridin. Wa dalika annal halah. Maksudnya khususu tariqat tafwid wa ta'wil, maka tetap masih bisa sa'iqat, maksudnya masih bisa dipakai lil waridin. Wa dalika annal halah allati min ajliha
fawwada salafu ay lam yakhudu fi tafasilil ma'ani wa lam yatarru ila idhari tadqiq fil mabani min jihati ulama'ihim wa hiyal halah allati min ajliha lam yatawajjah ilaihim as'ilatun min awamihim. Wadih ya. Yakni keadaan salaf itu ketika mereka itu tafwid karena tidak ada banyak pertanyaan daripada awam yang mereka urusi. Kan tidak semua orang mengurusi semua awam kan. Macam saya di Tulungagung, saya kan tidak mengurusi semua Indonesia kan. Saya hanya mengurusi apa yang saya mampu ke Tulungagung dan sekitarnya. Adapun orang-orang Jakarta, orang-orang Jawa Barat, orang-orang Kalimantan kan bukan saya urus. Yang sehari-hari saya temui, lam yas'aluni an maknal yad, lam yas'aluni an maknal ain. Karena itu saya cukup takwil. Saya cukup tafwid. Aywa. Hadhil hal qad tujadu fi ayyi zamanin minal azman wa fi ayyi makanin minal amkinah bal qad tatra'u hadhil hal ala syakhsin minal ashkhas fi ba'di fatarati hayatihi wa in marra fi fatratin ukhra bil halah allati tadfa'uhu ila ta'wil wadih ya. Yani anta sendiri kadang-kala bila-bila jumpa awam yang degil, tanya terus setelah 20 tahun anta tak jumpa itu. Jadi mungkin anta itu di dalam kehidupan anta bila-bila anta tafwid, bila-bila anta takwil. Jadi takwil wa tafwid itu terpulang kepada hajah, bukan terpulang kepada aywa sufadil kalam yuktabu bima idhab. Aywa Fahuma tariqatan laysata marhunatain bi fatratin zamaniyah qad intahat wa in qadat kama yatawahham katsirun minan nas. Maka dua thariqah ini bukan terpulang kepada zaman dan sudah selesai seperti yang difahami oleh beberapa orang, ya, ini adalah fatratus salaful awail. Kalau memang semacam itu, kalau memang ini fatrah zaman, ulama Asy'ariyah tidak akan menganggap thariqah sebagai thariqah mu'tabarah. Wadih ya. Oh, salaf sudah selesai, sekarang fatrahnya kholaf. Loh, maknanya sekarang kita wajib untuk fatratut takwil, bukan fatratut tafwid, karena fatratut tafwid sudah selesai kan. Sekarang fatrahnya takwil. Kalau memang semacam itu, ya fatrah tafwid ghairu mu'tabarah. Tapi apakah tafwid mu'tabar? Tafwid mu'tabar, karena itu tafwid wa takwil tetap mu'tabar sampai sekarang, tidak ada hubungannya dengan waktu. Karena itu tafwid wa takwil thariqata wusul ila tanzih ghairu marhunatin bizaman walal makan wa innama huwa marhunatun bil hajah. Keperluannya Anda apa? Kalau Anda ketika Anda menghadapi orang awam, Anda perlu takwil, ya takwil. Kalau Anda perlu tafwid, ya tafwid. Jadi kadang satu orang itu qad yufawwid wa qad yu'awwil, terpulang kepada awam yang dia hadapi. Kan bila-bila Anda kat Banjar jumpa awam yang jumpa awam yang terus tanya, kan orang kan bisa-bisa kan orang itu. Ayo. Walau kanat tadzalika lama qarraha ulama syairah katoriqatin mu'tabaratin fi ittikhadi mawqifin minal ayat al-mutasyabiha likulli fardin minal afrad mahma kana zamanuhu aw makanu wa qad ishtahara baitul alamah laqani wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Dan masalah tafwid wa ta'wil ini dia bukan masalah yang besar. Karena itu di ilmu kalam hanya disebutkan satu bait saja, di dalam Jauharah disebutkan satu bait saja. Dia tidak lebih daripada satu bait. Yang saya pelik, Wahabi itu melihat masalah ini daripada masalah yang sangat besar. Yukim alihil adillah wa yukim yakni aqamatil qiyamah wa lam yakut hatal an. Padahal Ahlussunnah mengatakan hadi masalah basithah, yakni falihada Imam Laqani faqat dzakaraha fi baitin wahid faqat. Fatta'wil, aywa. Fattafwidu wa ta'wilu tariqatani idan ta'burani bil wahid ila tanzih. Wadih ya. Tariq ta'wil wa tafwid itu adalah jalan yang orang kalau nak ke tanzih kena melewatinya. Aywa. Fal madhab wa tanzih. Wadih ya. Maka madhab ahli sunnah tanzihullah alama yakni mimma la yaliku bihi. Dan untuk sampai ke dalam makna ini Anda bisa menggunakan jalan takwil atau menggunakan jalan tafwid. Syekh Said menggunakan takwil. Ayat tanzihullah ta'ala an musyabahatil makhluqat. Dan barang siapa yang sesuai dengannya tafwid fal yufawwid, dan yang sesuai dengannya takwil fal yu'awwil. Karena itu kita tengok sebagian salaf itu yu'awwil, padahal banyak yang tafwid juga. Dan kita melihat sebagian kholaf yufawwid, padahal banyak dari mereka itu yang mu'awwil. Begitu pula di dalam asar ini ada yang mufawwid dan ada yang mu'awwil. Yujadu min ahli sunnah man yufawwid wa
Waman yu'awil wa qad ikhtarna nahnu ta'wil. So, tengok Syekh Said lebih sesuai dengan takwil. Dan kita tidak bisa untuk menyuruh orang itu di dalam satu waktu itu, dalam satu masa, dalam satu tempat untuk kamu mesti takwil, kamu mesti tafwid. Tidak. Karena terpulang kepada apa? Hajatnya apa? Kadangkala hajatmu takwil. Tahun ini takwil, tahun depan tafwid lagi. Sila, tidak ada masalah. Tapi jangan hari ini tanzih, besok tasbih, jangan. itu tidak boleh itu. Wal mana anil akhar. Na'am, qad yakhtaru ba'dul ulama ahaduhuma wa yahuddu talamidahu man nasabahu dzalika bihasabi ilmi wa aqliyati. Yakni sebagian ulama itu mungkin better engkau takwil, better engkau tafwid kepada para murid-muridnya karena seorang ulama tahu bagaimana kemampuan muridnya. Saya cakap kepada Ubed, anta tafwid. Saya cakap kepada Labib, engkau takwil. Saya cakap kepada Faik, engkau tasbih, tak boleh. Engkau boleh pilih apapun. Ayo. Semacam itu kan tengok daripada apa namanya yang munasib apa. Yang munasib apa? Saya tengok pada Marco, tak ya cakap pasal ini. Ya cakap pasal ini. Nanti malah apa namanya? Pening nanti Anda. Ayo. Sila. Naam, qad yahtaru ba'dul ulama ahadahuma wa yakhuddu talamidu wa yahuddu talamidahu man nasabahu dzalika bihasabi ilmihi wa aqliyatihi wa dhurufihi ala hadha tariq. Akan tetapi dia tidak boleh untuk yalzamul jami' bidzalika ilzaman. Wal mulhidun idza nasha'u fi asrin minal usur falaysa mujarradu hadza sababan kafiyan li ilzamin nas bi tibai tariqatin dunal ukhra. Yakni kalau ada satu mulhid, kamu mesti pakai takwil, tidak. Kalau tafwid tidak. Karena ini berbeza-beza hajahnya bagaimana ya? Karena tidak semua orang itu wajib untuk rad alal mulhidin. Ya untuk yang rad takwil, yang tidak rad tafwid. Tidak mungkin ada mulhid semua kena takwil. Tak boleh semacam itu. Ada sebagian takwil, sebagian tafwid. Li'annahu laisa jami'un nas mutalabina birad ala haula'il mulhidin bal qa'imuna bidzalika hum ta'ifatun minal ulama. Jadi dan basula akthar wala aqal yani. Al-awwal ayat tariqatan. Al-awwal tafwidu ma'aniha ilaihi ta'ala ma'ana fi ma yutawahham min sifatil hawadis. Yang pertama adalah tariqatul apa namanya? Tafwid. Tariqatul tafwid itu adalah setelah Anda itu menafikan makna yang tidak sesuai bagi Allah wa huwa dhahirul makna, Anda tidak apa namanya? Anda tidak menentukan mana makna yang sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Dhahirnya tidak pantas bagi Allah, wa hakikat makna lafaz ini nufawidu amroha ilallah Subhanahu wa ta'ala. Terutama daripada perkara-perkara yang hawadis kita nafikan dulu. Yang biasanya lafaz apa namanya makna-makna hawadis ini adalah dhahir daripada lafaz ayatul mutasyabihat. Kemudian takwil wasani ta'yinu wasani ta'yinu mahamila sahihatin ibtalan li madhhabid dhalin wa irsyadun lil qasirin. Yang kedua adalah Anda menentukan mahmal, makna-makna yang sesuai terhadap ayat ini untuk membatalkan madhab-madhab dolin. Jelas, karena madhabut tafwid dia lebih selamat, tapi dia tidak bisa untuk membatalkan madhab yang dol. Bagaimana Anda nak berdebat, nak membatalkan madhab Wahabi menggunakan madhabut tafwid, dan nanti dia akan malah menggunakan madhabul apa namanya? Tafwid nanti dia, tafwid sama dengan saya, dan dia tidak bisa membezakan mana tafwidnya Wahabi, mana tafwidnya ahli sunnah. Wa irsyadan lil qasirin, dan irsad dan untuk memberitahu al qasirin bahwasanya makna zahir ini tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Wal awal tariqatut tafwid aslam, dia lebih selamat. Kenapa? Karena ta'yinul ma'ani, menentukan, kan ada zahirnya Anda buang, ada 4 kemungkinan makna, Anda pilih salah satu yang nomor 1. Oke, ini ada kemungkinan salah apa tidak? Ada kan, kemungkinan salah itu ada, karena ada 2, 3, 4 kemungkinan makna ini yang mungkin sesuai bagi Allah, atau mungkin ada makna-makna yang lain yang tidak Anda sebutkan. Maknanya ta'yinu ahadil ma'ani dunal ukhra, ada kemungkinan salah. Lah, ketika Anda salah menisbatkan makna kepada Allah, kan tak elok kan? Anda bisa berdosa. Kif Anda menisbatkan sesuatu yang tak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa nanti dipertanyakan oleh Allah. Kalau benar, oke, tak benar, bermasalah. Sebab itu
salaf lebih senang apa namanya? Tafwid. Fal madhabus salaf aslam ay taslam min su'il adab Allah fi nisbati ghairul ma'ani al muradah lillah subhanahu wa ta'ala ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tsani, dan thariqatut ta'wil yahtaju ila ilmin akbar. Dan Syekh Said yaksud hadal, kan biasanya kan wa tafwidu ahkam kan? Tafwidu wa tafwid at-tafwidu aslam wa ta'wilu ahkam kan? Ahkam kan? Syekh Said menggunakan wa ta'wilu yahtaju ila ilmin akbar. Wa Syekh Said qasada bihadzal makna, dengan arti kalau Anda itu nak takwil itu memerlukan ilmu yang lebih banyak. Jadi bukan Anda nak takwil saja, tapi untuk menentukan mana makna yang benar, Anda itu mesti takhud di dalam ilmu-ilmu yang lain. Anda mesti mengetahui ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu mantik, ilmu usul fikih. Dengan semua ilmu itu Anda menemukan, Anda bisa untuk menentukan mana makna yang sesuai untuk lafaz-lafaz ini. Dan ini yang takwil ini bukan semua orang, ini hanya ulama. Dan dia itu juga ahkam. Apa itu ahkam? Tidak punya celah untuk disusupi. Tafwid ada celahnya, karena Wahabi juga tafwid, tapi tafwidnya Wahabi. Takwil tidak bisa, tidak ada celahnya. Wa ta'wilu ahkam. Syekh Said wa ta'wilu yahtaju ila ilmin akbar, karena lil usul ila ma'anil sahihah anta tahtaju ila iddati ulumin ukhra. Wadih? Jiddan. Jahit. Dengan ini setelah sudah kelas hari ini, insyaallah kita sudah selesaikan makna tafwid wa ta'wil. Insyaallah yang akan datang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu tentang sifatul ma'ani. Ada yang pertanyaan? Apakah sifat Rabb membenarkan teori evolusi hewan dan tanaman? Tak ada. Evolusi itu kan daripada bentuk ke bentuk yang lain, daripada ke hakikat yang lain. Rabb dengan arti tarbiyah, bukan maknanya kesempurnaan daripada aspek hakikat, tapi kesempurnaan daripada aspek awaridul amahnya. Tetap Anda itu manusia, ada manusia yang rendah, ada manusia yang akhlaknya tinggi. Kalau Anda iltizam dengan syariat Islam, Anda tetap manusia, tapi Anda manusia dengan hakikat yang paling tinggi. Kalau Anda tidak menjadi Islam, Anda tetap manusia, tapi manusia dengan akhlak yang rendah, dengan hakikat yang rendah, tapi tetap Anda itu manusia. Berbeda dengan evolusi. Evolusi itu kan dari kera hakikat ke hakikat yang lain. Wallahu a'lam. Ayo. Tapi jika cara mengetahui sifat Allah dari mutasyabih ada bermacam-macam dan hasilnya bermacam-macam, mengapa akidah Ahlussunnah hanya Asy'ari dan Maturidi? Karena memang mutasyabih ini, walaupun dia itu maknanya bermacam-macam, ada yang benar dan ada yang salah, kita itu menafikan yang salah, dan yang benar tidak akan luput daripada tanzih. Semuanya itu hanya akan kembali ke tanzih. Fal Maturidiyah wal Asy'ariyah semuanya yaksudani tanzih, dan tidak ada khilaf antara Asy'ari dan Maturidi dalam masalah ini loh ya, tidak ada khilafnya. Sama Maturidiyah pun mengatakan tafwid dan takwil, Asy'ariyah pun juga sama, karena mazhab ahli sunnah mabniun alat tanzih. Adapun lil wusul ila tanzih ini kadangkala menggunakan takwil, kadangkala menggunakan tafwid. Dan mutasyabihat maknanya banyak, tapi kalau kita tengok akar daripada makna yang banyak itu hanya dua, ya imma tanzih wa imma tashbih. Yang tashbih kita nafikan, tinggal yang tanzih. Karena walaupun makna yang banyak ini tuaddi ila tanzih, fayuaddi adamul khilaf bainal Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yakni Maturidiyah ambil nomor 1, Asy'ariyah ambil nomor 2, tapi dua-duanya tetap di dalam koridor apa? Tanzih, tidak ada masalah. Ayo. Tapi di antara yang mengaku Taimi atau Mu'tazilah, ada yang sebenarnya akidahnya Ahlussunnah, tapi mati-matian mereka mengatakan mereka Taimi atau Mu'tazilah dan mendebat akidah Ahlussunnah. Bagaimana menyikapi mereka? Tetap dia itu ahli sunnah. Oh, saya ini bukan ahli sunnah, tapi madhabnya ahli sunnah. Fahuwa ahli sunnah. Karena ahli sunnah itu bukan seseorang yang mengaku ahli sunnah, bukan seseorang yang mengaku Asy'ari, tapi ahli sunnah adalah yang multazim biqawaidi ahli sunnah, walaupun dia membenci ahli sunnah, mengaku Taimiyah, mengaku Wujudiyah, tapi saya
mengatakan tanzih, ya Anda itu ahli sunnah. Terserah kalau Anda memang lebih sesuai dengan sebutan Anda itu taimi, silakan Anda itu taimi. Tapi hakikatnya, core-nya Anda itu ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Jahit, kita akhiri sampai sini. Bil taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.